Jadi orang kaya sesaat dong ya. Semoga nggak sesaat aja ya. Gimana caranya kita mengemas informasi dibikin jadi lebih mudah, mungkin menggunakan sometimes analogi-analogi yang lebih mudah dimengerti dan gimana caranya kita komunikasiin juga ke followers gitu. Kita harus scale dengan cepat, jadi memang penting untuk hiring. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, nggak bosen ya ketemu Sari di Gizmo Talk? Walau hostnya itu aja, cuman narasumbernya udah pasti beda dan keren-keren. Nah kali ini kita kedatangan seorang perempuan, jago AI, jago kripto. Soalnya nggak banyak ya perempuan yang ngerti hal-hal yang high tech kayak gini gitu loh. Nah kalian udah paling udah sering lihat lah kontennya seliweran gitu ya di Instagram gitu. Nama akunnya Teresa Learns. Nah, ini dia Teresa Chandrawinata. Halo. Tapi nggak ada hubungan sama yang itu kan Putri Indonesia itu. Nggak ada. Nama belakangnya aja mirip. Ya senang sekali ya kita bisa ngundang Citere, kita bilangnya. Aduh Citere. Terserah apa aja bisa. Karena dia sibuk banget nih gitu kan, konten creator yang udah lagi naik daun lah gitu kan. Amin. Followernya udah 160-an ribu ya? 160 ribu ya? Iya. Karena masih kecil lah. Itu. Tapi kontennya tuh edukatif banget gitu loh. Karena kan buat perempuan atau yang mau mulai ngerti, memahami AI atau kripto tuh bisa belajar dari sini, dari kontennya ini. Nah, tapi sebagai content creator tuh sekarang selain itu sibuk apa, Tere? Aku punya usaha sendiri sebenarnya, tapi di bidang kripto sih. Jadi mostly memang personal branding kan tetap harus jalan ya sebagai content creator karena nggak cuman aku kebetulan memang fokusnya ke bahasa Indonesia sekarang, tapi lagi ekspansi juga ke bahasa Inggris. Jadi kebetulan untuk konten yang bahasa Inggris itu fokusnya lebih ke AI sama teknologi dan so far sih feedbacknya lumayan. Jadi dapat audience juga nih dari kayak Singapura, dari Malaysia. Oh iya, biar viewersnya lebih luas ya. Iya, biar lebih luas juga. Di Indonesia juga. Dan aku ada usaha tapi di bidang kripto. Jadi kita ngerjain B2B wallet lah, jadi kayak wallet teknologi yang yang kita tuh kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan kripto dan exchange juga. Emang dulu basicnya dari pendidikannya ke situ, ke teknologi? Enggak sih, international business aku. Oh iya, okay. Orang bisnis. Terus bisa tertarik sama teknologi itu? Karena dari awal setelah lulus kuliah itu tuh selalu kerjanya di tech startup gitu. Jadi exposure-nya selalu di fintech, di agritech juga, pernah di media yang memang nge-cover teknologi gitu. Dan kebetulan dulu pas kuliah dikelilingi juga. Kenapa? Media di mana? Aku dulu di E27 Media Singapura. Oh iya. Okay. Itu kayak mirip-mirip Tech in Asia ya. Dulu kalau nggak salah dilihat di LinkedIn-nya yang bikin MPWR juga ya? Oh iya. Iya, itu benar-benar first itu job. Kartus SIM card. Tahu aja Gen Z itu. banget itu. Itu masih ada gak sih? udah nggak ada. Oh, udah. Iya, itu tuh. Tapi setelah itu kan diikutin sama telco-telco yang lain gitu loh. Malah kita sebenarnya ngikutin yang pertama tuh Bayu kan masih ada kan sekarang. Dulu tuh aku ngerjain itu sebenarnya part dari perusahaannya tuh outsource-an Indosat. Dan kita ngerjain itulah Gen Z itu cuma 9 orang timnya. Jadi fresh grad waktu itu masuk langsung join ke tim yang super kecil gitu. Oh dari startup selalu dari startup. Sering berinteraksi dengan itu ya, lingkungan startup gitu, teknologi, jadi bisa tertarik dengan itu. Tapi ada panutannya nggak sih, maksud aku kok tiba-tiba langsung kayaknya keren nih AI, kok kayaknya keren nih gitu. Ada yang menginfluence atau? Sebenarnya dari kerjaan sih. Jadi waktu itu sempat setelah beres dari startup industri, aku sempat ke startup lagi. Startup di sini kan konotasinya adalah perusahaan kecil gitu ya, yang masih growing. Tapi kebetulan kita crypto community gitu. Jadi aku sempat di sana, sempat bahas kriptoan juga. Aku jadi partnership di sana dan kenal kebetulan banyak komunitas, banyak founder dari crypto company ini. Nah makanya di situ aku mulai
bikin konten bener-bener apa sih yang deket nih dengan topik yang aku punya dan environment kerja yang aku punya juga sekarang. Nah dari situlah ya aku mulai tentang bahas tentang kripto. Bahkan sebelum bahas tentang kripto, itu tuh industri pertama yang aku bahas adalah sebenarnya startup. Karena aku selalu ada di startup kan dulu. Dan aku bahas kayak, gimana valuasi perusahaan tuh, gimana sih cara ngitungnya. Terus startup founder apa aja yang sukses di Indonesia dan di luar negeri. Nah itu yang aku bahas. Tapi nggak lama kemudian, sebelum crypto halving, jadi akhir 2023 tuh kan lumayan tuh crypto masih rendah, tapi udah mulai pick up sedikit kan. Karena orang-orang udah antisipasi bakal naik untuk halving dan harganya bakal terbang nih. Kebetulan hari ini Bitcoin all time high. Jadi orang kaya sesaat ya. Semoga nggak sesaat aja ya. Jadi pas aku masuk akhir 2023 itu Bitcoin masih 30.000. Masih 30.000, 40.000. Hari ini all time high itu 116.000 gitu. Jadi aku mulailah ngomongin tentang kripto, tentang Bitcoin. Dan baru akhir-akhir ini melipir ke AI. Karena kan AI ini tuh teknologi yang sangat masif, yang memang di Indonesia sudah banyak yang pakai, tapi hanya sebatas pakai ChatGPT atau chatbot aja. Mereka mungkin nggak terlalu ngerti pengaplikasian AI di berbagai industri itu seperti apa sih. Makanya aku pengen nge-cover itu dan bantu edukasi juga gitu. Ternyata teknologi AI ini tuh seperti apa. Maksud aku banyak yang tertarik dengan AI dan kripto gitu. Banyak. Lumayan banyak karena kenapa ya? Mungkin ini teknologi yang merupakan teknologi inovatif. Pertama, kripto apalagi itu dekat dengan finance ya, dekat dengan financial literation dan lain-lain, dan apalagi tuh di sini orang Indo banyak yang gimana sih caranya kita bisa multiply duit kita lagi dengan suatu instrumen investasi. Makanya banyak juga banyak juga penggemarnya atau yang ngikutin topik kripto. Dan AI ini adalah menurut aku fenomena yang lumayan baru akhir-akhir ini tapi booming banget gitu loh. Kok tiba-tiba yang tadinya kita kerja nggak pakai AI sekarang semuanya dibantu ChatGPT atau dibantu Gemini gitu ya. Nah makanya itu menarik banget dan aku banyak juga yang kayak merasa bingung sebenarnya. Kayak ini dunia yang kita live in ini tuh berubah dengan sangat cepat dengan teknologi. Gimana sih caranya kita adaptasi? Gimana caranya kita biar tidak ditipu atau nggak kena scam yang menggunakan DeepSeek, itu kan udah pakai teknologi AI semua. Betul. Tapi maksud aku itu kan bahasanya terlalu high tech banget ya. Terus udah gitu ada bahasan yang lain gitu, misalnya lebih simpel, misalnya ya kayak UMKM misalnya. Tapi nggak menyasar viewers perempuan kan, maksudnya untuk konten-konten kamu. Sebenarnya aku selalu menyasar viewers perempuan. Karena gini, aku suka kalau memang jujur aja di industri teknologi itu jarang sekali perempuan. Itu dia. Mau nggak mau viewers aku memang lebih banyak laki-laki. Tapi aku pribadi selalu seneng kalau misalnya ketemu dengan perempuan lain yang memang happy, giat dan passionate terhadap topik-topik yang jarang didalami oleh perempuan sendiri. Gitu. Karena ya memang jarang. Kalau aku pun sendiri kalau lagi scrolling gitu ya, ngelihatnya juga bukan teknologi kadang-kadang gitu. Ngelihatnya mungkin jalan-jalan. Tapi maksudnya dan lain-lain. Dilihat dari insight-nya banyak perempuan yang follow. Surprisingly lumayan banyak, tapi tetap kalau misalnya dibandingin rasionya tetap lebih banyak laki-laki sih. Karena memang naturally laki-laki yang lebih banyak investasi di kripto. Kalau ke event kripto aja cewek bisa bisa dihitung jari gitu. Soalnya ya gimana ya, high tech banget gitu kan kalau kayak gini. Nah itu sumber informasi dari mana yang kamu dapat? Secara kan kamu cuman based on pengalaman kan. Gitu. Selain itu ada info sumber yang akurat untuk bikin konten-konten kamu gitu? Kalau sumber informasi selalu ngelihat banyak konten kreator dari luar. Biasa mereka lebih up to date karena lebih dekat ya, mungkin dekat dengan Silicon Valley, dari demografiknya dari geografiknya sendiri juga udah sangat-sangat oke untuk mereka dekat dengan source news AI update terbaru gitu ya. Aku banyak baca-baca berita. Banyak cross check juga source apakah benar atau tidak. Terus sekarang sebenarnya apapun bisa ditemui di sosial media sih. Iya, betul. Jadi topik-topik seperti itu biasanya misalnya report dan lain-lain itu aku rangkum lagi, aku ada spesifik nggak? Maksudnya
selalu cari di sini nih misalnya, lebih sering dapat informasi di sini nih gitu. Ada nggak spesifiknya? Aku jujur ngikutinnya itu lebih ke konten kreator di luar. Jadi kadang aku ada beberapa konten kreator teknologi juga kayak RTN. Terus mungkin lebih kalau ke gadget tuh kayak iJustin, Marcus Brownlee, terus siapa lagi ya? Ada beberapa. Cleo Abram itu juga aku suka ngikutin sih informasi yang. Kalau untuk yang kripto? Kalau untuk kripto itu di X, di Twitter. Oh oke. Iya. Siapa akunnya? Banyak sih konten kreator. Aku ngikutin project juga kira-kira protokol dan network ini dari setiap blockchain itu apa aja sih yang lagi seru, yang lagi keluar. Dan kebetulan aku sering ikut event kripto juga, jadi kayak suka denger-denger juga, ini lagi naik nih, atau kayak project ini lagi gini. Jadi dapet sumber informasi juga dari situ. Oke. Tapi kan untuk karena ini sangat high tech banget gitu, ada strategi nggak sih kamu ngemas itu biar orang gampang memahami gitu, apalagi bahasanya kan bahasa langit tuh ya. Bahasanya yang bener-bener kayaknya orang nggak begitu familiar gitu dengan bahasanya. Apa kamu juga searching gitu? Ini misalnya untuk istilah-istilah ini harus diganti dengan apa gitu. Gimana sih strateginya biar bisa lebih menarik sebenarnya gitu? Lebih ke storytelling ya. Gimana caranya kita mengemas informasi dibikin jadi lebih mudah. Mungkin menggunakan sometimes analogi-analogi yang lebih mudah dimengerti dan gimana caranya kita komunikasiin juga ke followers gitu. Itu sih yang selalu aku perhatiin. Jadi seberapa deep topiknya itu harus aku bisa kemas. Mungkin dari copywritingnya, dari visualnya yang aku bawa di video. Itu semuanya sebenarnya ngaruh banget sih dengan hasil akhir kontennya. Dan maksudnya bagus juga aku dengar beberapa feedback kalau konten aku mudah dimengerti karena bener-bener aku kemas dengan semudah itu untuk dimengerti gitu. Karena aku yakin kita dari orang-orang Indonesia ini yang belum pernah lihat teknologinya, belum pernah ngerasain, untuk mereka ngerti sampai technical terms-nya itu agak jauh. Jadi bagaimana caranya kita bisa nge-bridge dari yang benar-benar nggak ngerti, dari nol belajar, sampai mereka itu bisa mengerti kayak konsep-konsep AI atau konsep-konsep kripto dan blockchain dan lain-lain. Tapi sebagai content creator ya, kalau tantangan terbesar itu kan benar-benar ngebangun audience gitu. Itu udah ada spesifik misalnya targetnya apa, untuk demografinya seperti apa gitu. Itu tantangannya seperti apa sih kalau misalnya kayak gitu? Sebenarnya kalau demografi sendiri kita aku nggak bisa define banget ya demografiknya seperti apa, karena aku fokus lebih ke konten yang aku bawa dan konten yang aku keluarkan juga di page aku gitu. Jadi kalau misalnya fokus ke aku harus serve satu lapisan dari masyarakat atau aku harus serve ke yang demografiknya gini-gini, aku nggak fokusin ke sana, tapi aku lebih ke fokusin ke topik yang aku bawa dan bagaimana dia bisa ngerelate ke, ya nggak harus seluruh masyarakat lah, karena kan niche-nya beda-beda ya, interest orang beda-beda. Tapi at least aku bisa bawa ke orang-orang yang memang potentially akan tertarik dengan video yang aku bawa. Jadi dan kebetulan memang ternyata banyaknya ya demografiknya seperti itu yang aku dapatkan, which is nggak apa-apa gitu loh, karena ya kita kan interestnya beda-beda gitu. Bisa dong di-spill, maksudnya dari awal sebelum sebuah video konten itu jadi gitu, proses di balik layar itu seperti apa gitu? Panjang ya. Tahap-tahapnya lah gitu. Panjang ya. Aku sebenarnya di sini harus say thank you ke tim aku juga. Karena kalau nggak ada tim, berapa orang? 5-6 orang sih. Jadi di mix, ada beberapa freelance, ada beberapa yang memang in-house. Karena tim ini yang bantu aku, karena kan aku juga ngejalanin beberapa bisnis. Jadi memang harus dibantu sih sama tim. Kalau nggak bisa gerak secepat itu gitu betul. Kan. Dimana-mana kita harus scale dengan cepat. Jadi memang penting untuk hiring. Prosesnya lumayan panjang, pre-production sebenarnya. Dari ini kalau misalnya ngomongin pre-production, production sampai post-production, paling cepat itu kan production ya, pas kita ngomong di kamera aja. Dan udah sisanya sih itu benar-benar pre-production dan post-production. Pre-production ini sih lebih ke kadang kita harus nyari topiknya seperti apa, kita harus riset dan cross-check apakah benar dari numbers-nya dan lain-lain. Karena
beberapa topik yang aku bawa juga memang harus fokus dengan angka-angkanya gitu ya. Misalnya kita ngomongin tentang kenaikan kripto, teknikal, atau misalnya tentang adopsi ekonomi dan lain-lain. Kadang aku juga suka masukin di video, itu kan kita harus benar-benar cross check numbernya. Terus ada juga kita mikirin, oke, angle-nya gimana nih, hook-nya gimana nih, ya kan. Terus kita mau konsepnya seperti apa. Nah itu semuanya masuk ke dalam pre-production. Setelah itu baru production, take mah cuman kayak paling 15 menit gitu ya, satu video gitu. Kecuali memang challenge yang aku keluar dan lain-lain, interview orang. Nah itu mungkin agak panjang gitu ya prosesnya untuk production. Setelah itu sih tinggal diedit sih udah, dan tinggal posting aja. Jadi memang paling lama itu dari proses content creation itu di sebelum kita ngetik sih. Oh paling sulit ya, maksudnya butuh effort lebih itu saat karena itu benar-benar muter otak nih, gimana caranya bikin video ini viral, gimana caranya ini bisa relatable ke audiens kita, dan apalagi dengan banyaknya data dan lain-lain itu harus kita kemas dengan baik. Oh, oke. Nah tapi kalau misalnya ngebuat kamu terus update dengan informasi terus perkembangan teknologi gitu loh, itu gimana caranya sih? Maksudnya ya secara kan teknologi terus berubah ya gitu. Itu gimana? Ada nggak sih yang ya tadi aku bilang bener-bener yang kamu panutan lah gitu. Jadi kamu dapat itu dari situ gitu, inspirasinya atau segala macamnya gitu. Pas awal-awal aku ngonten, aku banyak baca media dari luar juga. Kebetulan kayak contohnya Reuters, terus ada juga kayak Wall Street Journal, terus ada beberapa media tech media yang benar-benar aku ikutin gitu, karena biasanya kan mereka paling update nih, misalnya lagi ada Google I.O. atau ada WWDC gitu ya, kan mereka paling update nih, ngecover kayak banyaknya teknologi apa aja nih update-nya, paling aku ngikutin dari sana. Kalau AI sih sekarang udah banyak juga media yang benar-benar ngecover AI gitu. Kebetulan ada beberapa forum-forum juga nih yang aku kebetulan ada di dalamnya di Indonesia yang baru dibuat, memang kita khusus untuk AI juga gitu. Jadi gimana sih cara kita mungkin menggunakan AI dengan baik, utilisasi untuk art, untuk bisnis, untuk mungkin untuk UMKM juga ke depannya gitu. Bagaimana caranya kita bisa implementasi semua itu. Nah itu biasanya kita harus ikutan forum, komunitas dan lain-lain, itu juga penting sih. Berarti mulai dari tahun berapa ya Instagram itu? Ya, Instagram itu 2024, awal tahun 2024. Oh baru banget ya? Lumayan ya, lumayan sih tractionnya. TikTok tapi juga kan? TikTok itu duluan di akhir tahun 2023. Oke. Iyalah khasnya itu ya Gen Z ya. TikTok dulu baru TikTok dulu. Betul. Tapi antara AI dengan kripto, kamu sendiri lebih, kalau disuruh pilih ya gitu, kamu sendiri lebih prefer yang mana? Sebenarnya susah milih sih, karena aku pakai dua-duanya. Oh, oke. Maksudnya gini, kalau untuk keseharian misalnya proses konten, itu obviously aku pakai AI lebih banyak gitu ya. Karena kadang aku pakai untuk bikin digital twin, bikin buat voice over dan lain-lain, itu udah pakai AI semua. Nah, kalau untuk kripto itu tetap jalan juga gitu. Kenapa? Karena of course kita tiap bulan harus nabung. Nabungnya di mana? Di kripto kah? Di reksadana kah? Atau di mana? Nah, kripto kebetulan portfolio aku paling tinggi gitu loh. Semuanya tabungan aku dan lain-lain juga lebih banyak di kripto. Jadi disitulah tetap sejalan sih sebenarnya. Oke. Tapi ada nggak sih konten yang kamu bilang, ini kecewa banget gitu, jadi nggak kamu bikin lagi gitu loh. Di saat kayak gitu, apa sih yang kamu lakuin gitu loh? Karena kan kita kan kalau misalnya content creator ya, ups and down itu pasti ada ya. Pasti. Nah itu gimana kamu ngatasin kayak gitu? Sebenarnya kalau kayak aku banyak eksperimen. Jadi misalnya mau bikin konten tipe kayak gini, awal-awal bagus nih, lama-lama tractionnya kurang atau effortnya kurang dan nggak translate to anything gitu loh. Itu kadang aku nggak lanjutin. Tapi ada beberapa yang ini tuh naik banget nih kalau topik-topik kayak gini, makanya aku lanjutin lagi. Jadi
proses konten tuh lebih sama juga ya kayak proses kreatif. Gimana caranya kita bisa engage terus ke audiensnya dan nge-A/B test juga. Jadi aku selalu bilang ke orang-orang yang mungkin baru mau mulai konten, kalian tetap harus A/B test, tapi jangan takut untuk posting tiap hari gitu misalnya. Karena we never know yang mana nih yang nantinya bakal naik dan bakal masuk FYP gitu ya. Jadi ada beberapa konten kok yang bahkan udah aku edit, udah aku take, tapi pas ujung-ujungnya kok kayaknya nggak bagus ya. Jadi aku nggak naikin gitu. Ada beberapa konten seperti itu, bahkan udah bayar editor dan lain-lain, cuman sama aja kayak aku ada standar sendiri dan maksudnya udah lumayan lama dan aku bisa tahu gitu loh, oh apakah konten ini tuh bakal naik atau enggak. Gitu. Tapi pernah ada yang bikin kamu down banget gitu dari konten? Pernah sih. Tapi biasanya ada down banget enggak ya? Ada hate comment gitu nggak sih kalau di situ? Ada lah, ada. Pasti ada aja hate comment aneh. Biasanya itu pasti apa? Ada aja. Apa ya? Pokoknya mungkin komen-komen yang menyimpang yang nggak sesuai dengan topiknya. Terus kayak mungkin ada beberapa pas awal-awal aku konten tuh kayak numbers aku, angka-angka aku tuh nggak akurat dan lain-lain. Salah ngomong atau gimana, itu kan ada juga di targetin lah biasanya sama netizen. Tapi ya dari konten-konten tersebut ya aku paling yang bisa aku lakukan hanya improve dari sana gitu. Kalau nggak paling antara tidak buat konten yang seperti itu atau kedepannya kemas lagi dengan lebih baik. Oke, itu tidak membuat kamu mundur ya? Malah. Itu kan tadi yang bikin kamu down ya. Tapi ada nggak sih misalnya komen dari viewers kamu gitu loh yang bikin kamu kayaknya semangat nih lagi gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada sih, biasanya lebih ke aku sebenarnya suka komen-komen user tuh yang komen-komen viewersnya atau teman-teman di rumah itu lebih ke debat. Debat atau mereka kayak ngasih informasi lebih tentang topik yang aku bawain. Menurut aku itu insightful banget karena kadang ada beberapa hal yang aku nggak tahu loh ternyata, misalnya aku ngomongin tentang ekonomi Amerika misalnya gitu ya. Terus mereka ngasih juga fakta-fakta atau kayak undang-undang baru yang sekitar dari topik tersebut gitu yang ini something new nih gitu. Bahkan aku kadang suka baca-bacain DM gitu kayak mereka ada yang benar-benar ngasih informasi lebih lanjut gitu loh kayak ini tuh kayak gini loh, ini gara-gara kayak gini. Aku lebih suka sih konten kayak gitu karena mereka juga ngasih feedback, ngasih kayak insight juga, nggak cuman kayak sebatas wah mantep atau gimana ya gitu. Nah, selain AI sama crypto ini, ada nggak sih ke depannya gitu, kamu pengen explore teknologi yang lain gitu untuk jadiin konten di platform kamu gitu? Yes, jadi aku plan untuk cover all types of technology. Bahkan aku tuh kadang aku suka bikin, maksudnya mulai beberapa minggu ini ya, aku mikir untuk bikin kayak eksperimen juga, mungkin dari social eksperimen atau yang menyangkut teknologi juga, tapi masih ada sosialnya juga karena aku benar-benar pengen nunjukin misalnya perbedaan teknologi A dengan B gitu. Kemudian untuk teknologi ini kan nggak cuman AI aja ya, nggak cuman kripto aja, itu masih kedepannya tuh misalnya kita ke industri health, ke industri kesehatan, terus ke manufacturing, production dan lain-lain. Mungkin di situ nggak kelihatan AI-nya, tapi aku pengen nge-capture gimana sih teknologi ini tuh sudah mengubah cara kerja orang yang tadinya konvensional menjadi lebih efektif gitu. Mungkin lebih share insight-insight seperti itu sih. Nah, dalam skop yang lebih luas nih ya, kita kan tahu perempuan sangat jarang lah gitu loh di industri teknologi. Kamu ngeliat kayak gini, hal seperti ini, apakah akan terus seperti ini ke depannya gitu loh, perempuan masih kalah dengan pria di industri teknologi gitu? Atau ada nggak sih harapan kamu ke depannya tuh seperti apa gitu? Harapannya pasti aku pengen lebih banyak ada perempuan di industri ini. Karena jujur kalau ngelihat siapa nih konten kreator teknologi yang aku bisa collabin gak banyak. Yang cewek ya, yang perempuan gitu. Paling aku bisa collabnya ada juga yang sama pembisnis juga atau finance atau apapun itu yang perempuan. Which is aku tuh happy banget gitu kalau bisa ngobrol-ngobrol dengan kreator lainnya, tukar insight, dan bahkan gak harus di teknologi juga. Kadang aku tuh pengen tahu gimana sih cara mereka bangun konten juga dari nol, gimana mereka treat audience mereka. Itulah insight-insight baru yang kadang aku dapet gitu loh dari event-event.
Bahkan kadang ketemu dan mereka juga ngasih tahu, oh aku kalau ngepost tuh jam segini-segini loh, terus kayak oh ini tuh works loh, ini enggak. Aku jadi kayak wah seru juga nih gitu, bisa belajar lebih banyak hal dari kreator lainnya yang memang we're on the same boat gitu. Kita satu apa namanya, satu arah gitu ya. Tapi kan kamu juga sering diundang apa untuk jadi pembicara, diundang ketemu pejabat. Ini mau diundang Sandiaga Uno loh sekarang, mau ketemuan loh katanya. Nah, yang kamu lihat itu apa benar-benar semiris itu, memprihatinkan itu? Tidak ada perempuan, bukan tidak ada ya, maksudnya sedikit banget perempuan yang ada di industri. Untuk saat ini sih yes, masih sedikit. Bahkan kita nggak usah ngomongin karena teknologi ini mungkin industri baru yang banyak perempuan tuh belum cover ya. Tapi misalnya kita ngomongin industri kripto aja, itu aja masih sedikit. Walaupun itu kan udah besar gitu ya kalau kita bandingin dengan AI dan lain-lain, memang yang dikhususkan untuk dibikin di Indonesia itu masih sedikit banget. Tapi di industri kripto aja masih banyak dan masih kurang banyak gitu loh menurut aku. Jadi sebenarnya bukan miris sih, tapi lebih ke aku lihat ini untuk opportunity yang terbuka untuk para perempuan Indonesia supaya lebih apa ya, technological aware dan kalau misalnya memang apa bisa melakukan perubahan, why fight in the big pond while when you can fight in the small pond gitu. Jadi kalau kamu mau melakukan perubahan, coba fight in a smaller space yang memang belum banyak perempuan yang mendominasi di situ gitu. Betul. Nah, ini terakhir nih, kita pasti minta tips ya atau nasihat nih dari, bukan nasihat ya, kayaknya kesannya orang tua banget. Jangan nasihat, masih muda nih. Tips sih kayaknya, tips gitu. Karena kan gimana sih memulai suatu hal yang niche, yang orang belum banyak tahu, orang belum banyak gitu loh, dan bertahan untuk terus ada di apa kolam yang kecil itu gitu. Menurut konten aku, ya, untuk konten. Stay true to yourself aja, jadi diri sendiri. Konten tuh aku nggak di sini nggak ngomongin kayak semua orang harus masuk ke teknologi karena ceweknya dikit atau karena itu masih niche gitu. Nggak juga sih. Stay true to yourself, nanti kebuka sendiri kok jalannya gitu. Maksud aku adalah kayak kamu jangan jadi imposter atau jangan ngikutin orang kayak ngikutin tren aja, atau mungkin banyaknya cewek-cewek ke fashion nih, jadi aku pengen bikin fashion. Jangan kayak gitu. Stay true to yourself. Kalau kamu suka teknologi, bikin konten tentang teknologi. Kalau kamu masih kuliah dan masih belajar coding misalnya, bikin aja konten itu gitu. Kalau kamu suka sepatu dan lain-lain, bikin aja kontennya. Karena yang bikin gagal itu sebenarnya bukan apa ya, bukan kamu milih kontennya, tapi yang bikin gagal adalah kalau kamu nggak mulai untuk staying true to yourself dan komitmen sampai akhir. Itu sih yang menurut aku penting, karena komitmen itu susah pertama, apalagi konten. Mungkin orang-orang mikir kayak aduh konten yaudah deh gue bisa kerjanya besok aja, atau ini kayak seminggu sekali juga nggak apa-apa, tunggu ada waktu. Tapi jujur aja, kalau if you wanna make it in content creation atau in having a presence online gitu ya, harus konsisten. Treat it as your business. Jadi kamu bisa luangin waktu untuk bikin bisnis atau urus bisnis. Kenapa kamu nggak bisa luangin waktu untuk diri sendiri? Karena diri kamu sendiri juga kamu bisa bisnisin gitu. Nah gitu Gismo Friends. Jadi konsisten itu perlu ya. Terus don't push yourself lah. Kalau misalnya emang kamu nggak bisa ngikutin yang lagi tren, ya udah gitu loh. Cari yang lebih kamu pahami, cari yang lebih kamu bisa expert di situ gitu loh. Jadi nggak usah terlalu memaksakan. Yang penting start dari sekarang. Kalau misalnya memang mau bikin konten, mau jadi content creator, mau memulai bisnis baru atau apalah gitu loh, mulai jangan ditunda-tunda lagi ya. Karena kan kita nggak tahu kan gitu nasib kita ke depan seperti apa gitu. Oke, itu episode pertama. Kita akan lanjut lagi pembicaraan kita dengan Kakak Tere. Ricci sekarang kakak. Emang bingung nih mau Yang penting nggak ibu aja ya. Citere atau Kakak Tere ya gitu. Oke, yaudah Citere aja lah gitu. Pokoknya udah kita akan
ke episode berikutnya untuk ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam tentang kripto dan AI dengan si Tere. Oke. Thank you.